Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Gustiadi dengan NPM 10070320135 dengan rekan saya yang bernama Hendrik Afriyagi dengan NPM 10070320010. Di sini kita akan mempresentasikan tugas besar yang bertema pupuk tani kotoran hewan. Dimulai dengan PPT. PPT. Mungkin bisa saya ambil alih. PPT adalah sebuah aplikasi online semacam platform media sosial untuk mewadahi para petani untuk mencari atau menjual bahan baku pupuk tani dengan cara yang mudah dan praktis. Latar belakang dari sini adalah pupuk organik didefinisikan sebagai pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa. Dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Ini diambil dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2006. Pupuk organik mempunyai beragam jenis dan varian. Jenis-jenis pupuk organik dibedakan dari bahan baku, metode pembuatan, dan wujudnya. Dari sisi bahan baku, ada yang terbuat dari kotoran hewan, hijauan, atau campuran keduanya. Dari metode pembuatan ada banyak ragam, seperti kompos aerob, bokashi, dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi wujud, ada yang berwujud serbuk, cair, maupun granul atau tablet. Tujuan dari tugas ini adalah yang pertama, sebagai wadah untuk menampung para penjual atau pembeli pupuk tani. Yang poin kedua, mengajak masyarakat untuk menggunakan aplikasi PTP agar mempermudah mereka untuk mencari bahan baku tani. Dan yang poin ketiga, menambah pengetahuan masyarakat untuk menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, mempermudah masyarakat untuk membeli atau menjual bahan baku tani di masa pandemi. Untuk ruang lingkupnya ada batasan, berisikan informasi tentang ketersediaan bahan baku tani, produk yang dijual atau dibeli adalah bahan baku tani. Untuk entitas, pengguna petani, dan para penjual bahan baku pupuk tani. Relasi menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lainnya dan pengguna dengan penjual. Untuk matriks sistem, untuk sistemnya ada layanan penyediaan. Untuk entitas ada penjual, pembeli, atau pengelola. Informasi berkaitan dengan bahan baku pupuk tani dan informasi produk bahan baku pupuk tani. Untuk atribut ada jarak, kecepatan, dan tujuan. Informasi event dan promo dan tujuan. Untuk aktivitas ada pengiriman pesan, pencarian dan pemilihan informasi event, produk bahan baku pupuk tani, mediator produsen dengan konsumen. Untuk kejadian ada terjadinya komunikasi, penjualan atau pembelian, tukar-menukar informasi atau permintaan. Untuk variabel status ada relasi, penjualan atau pembelian diterima, hubungan antara produsen dan konsumen. Untuk bisnis proses, yang pertama dimulai dengan start dan masuk akun dan membuat akun, lalu masuk ke beranda. Yang pertama itu ditemukan PTP informasi yang berisikan informasi tentang ketersediaan bahan baku pupuk tani dan memilih informasi lalu membacanya. Yang kedua ada PTP seller or buyer, di mana di sini pengguna bisa memasuki room chat atau find seller atau grup. Yang ketiga ada PTP event, penggunaan memilih event promo pada produknya, info tentang promo. Yang terakhir ada PTP shop, pengguna memilih produk-produk pupuk tani di PTP, lalu info tentang tempat pengiriman dan lama waktu pengirimannya. Ide dan inovasi dari pembuatan PTP ini dibuat semacam platform jual atau beli yang dapat menghubungkan seller dengan buyer maupun sebaliknya. Lalu terdapat juga fitur chatting, grup, pencarian barang. Selain itu, pengguna juga dipermudahkan apabila ingin mencari bahan baku pupuk lainnya. Di aplikasi ini juga terdapat fitur informasi dan promo dari aplikasi itu sendiri. Ide ini juga dirancang untuk memudahkan para petani dalam menjual ataupun membeli bahan baku tani di masa pandemi ini, sekaligus meningkatkan produktivitas banyak pengguna melalui PTP ini. Selanjutnya, memasuki use case diagram yang akan dijelaskan oleh Hendrik. Kita memasuki use case diagram. Yang pertama ada member atau seller buyer. Member atau seller buyer ini masuk ke penyedia layanan dan produsen atau konsumen. Di penyedia layanan terdapat beranda utama,
PTP informasi, PTP seller or buyer, PTP event, PTP shop, dan about us atau tentang penyedia layanan dan tentang aplikasinya. Lalu di penyedia layanan terdapat bisa menerima informasi, update informasi, atau mediator, lalu dimasukkan ke administrator. Yang kedua ada sequence diagram. Di sini pembeli melakukan registrasi akun, di mana pembeli meregistrasi atau mengisi biodata informasi atau pemilihan penjual atau pembeli. Yang kedua lalu mengisi nama, yang ketiga mengisi alamat email dan paspor, yang keempat mengisi nomor telepon, dan yang kelima mengisi lokasi tempat tinggal, dan yang keenam terverifikasi pembeli. Untuk pembeli melakukan pemesanan produk diawali dengan pemesanan produk atau pencarian informasi lapak atau penjual. Yang kedua, informasi detail lapak atau penjual. Yang ketiga, kontak produsen atau owner. Yang keempat, komunikasi atau transaksi atau chatting. Selanjutnya adalah relasi, di mana pengguna memasuki ruangan obrolan dengan first impression, yaitu kode pencarian ruang obrolan. Yang kedua, bergabung ke obrolan, dan yang ketiga, komunikasi dan interaksi. Untuk penjual melakukan registrasi akun, penjual pertama-tama mengisi biodata informasi. Yang pertama adalah isi nama, yang kedua mengisi alamat email dan paspor, yang keempat isi nomor telepon, dan yang kelima isi lokasi tempat tinggal, dan yang keenam terverifikasi akun bisnis. Untuk penjual mempromosikan produk, penjual harus login ke akun terlebih dahulu dan memilih menu promosi produk dan input foto produk, input detail produk, dan yang terakhir itu produk dipasarkan. Untuk penyedia layanan mempromosikan informasi produknya, yang pertama adalah memasuki menu informasi. Yang pertama adalah login akun, yang kedua detail menu informasi, yang ketiga input foto, dan yang keempat input detail, dan yang terakhir informasi tersampaikan. Selanjutnya, masuk ke dalam collaboration diagram. Di dalam collaboration diagram ini terdapat sebuah penyediaan layanan yang dimana penyedia layanan ini memberikan menu layanan dan tempat, waktu, harga, informasi. Setelah memasuki layanan informasi barang yang diminati pembeli akan diterima oleh si penjual. Lalu informasi dari penjual juga akan diterima oleh pembeli. Yang dimana si pembeli ini ntar akan bertransaksi kepada jual. Selanjutnya, memasuki class diagram. Di kelas diagram ini terdapat beranda utama, di mana isinya terdapat judul, deskripsi PTP atau pupuk tani praktis, lalu registrasi akun menggunakan JFrog, lalu submenu, dan terdapat juga sebuah registrasi akun, lalu akses menu PTP informasi, selanjutnya dengan akses menu PTP event, lalu akses menu PTP seller or buyer, terdapat juga akses menu EcoShop, lalu akses menu about us, dan terakhir terdapat sebuah keluar aplikasi. Di dalam PTP informasi itu terdapat sebuah judul PTP informasi, list informasi, isi informasi, tampilan gambar, tanggal informasi, sumber informasi, lalu akses ke web sumber, back ke submenu, dan terakhir akses submenu. Lalu pada PTP event ini terdapat juga sebuah judul PTP event, tampilan ruang, event news, back ke submenu seperti halnya PTP informasi, dan terakhir dengan akses submenu. Untuk PTP seller or buyer terdapat judul PTP seller or buyer, list or buyer, contract
contact person. Selanjutnya mengetahui buyer, dan yang terakhir akses atau back submenu. Lalu akses PTP Shop ini terdapat juga sebuah judul PTP Shop, kedua kelompok barang, yang ketiga list barang, yang keempat kontak person, yang kelima detail barang. Lalu ditambah juga dengan list barang, diklik muncul di detail, dan terakhir akses atau back ke submenu, seperti halnya PTP event dan juga PTP informasi. Dan yang terakhir mengenai About Us. Di dalam About Us ini terdapat sebuah judul PTP, owner, contact person, open maps, lokasi owner, lalu ditambah contact person diklik untuk menghubungkan, dan terakhir akses atau back ke submenu seperti halnya yang sebelumnya. Sekian dari presentasi kita kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.